Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 1012000011 dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Yang pertama, pengertian dari penelitian. Penelitian adalah pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Lalu, yang kedua, pengertian dari metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Selanjutnya, soal nomor 2, jawabannya yaitu pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat satu kesimpulan. Lalu jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian menurut tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan terapan. Lalu ada jenis penelitian menurut jenis data, dibagi menjadi dua, yaitu jenis kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif menggunakan angka, sedangkan kualitatif menggunakan data-data. Lalu ada jenis penelitian menurut metodenya, yaitu penelitian historis, penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian deskriptif, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jawaban dari soal nomor 3, tujuan penelitian yaitu eksploratif atau penemuan, yang kedua verifikatif atau pengujian untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Lalu ada developmental atau pengembangan, yaitu menggali lebih dalam lagi suatu penelitian. Lalu prosedur yang dilakukan dalam penelitian, pertama menentukan tema atau topik penelitian, lalu ada mengidentifikasi masalah, selanjutnya mengadakan studi pendahuluan, lalu menentukan sampel penelitian, selanjutnya teknik pengambilan sampel yang berhubungan erat dengan populasi atau sampel yang menjadi bagian penting dari sebuah penelitian. Lalu selanjutnya kajian teori, lalu ada kerangka pikir, metode penelitian. Metode penelitian ini ialah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi. Interpretasi data. Interpretasi data merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria pertanyaan ataupun standar khusus. Selanjutnya, jawaban dari nomor 4, masalah penelitian yaitu suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan oleh peneliti dengan cara yang baik agar tujuan dengan hasil yang maksimal. Sumber masalah penelitian itu diantaranya pengalaman pribadi, hasil proses berpikir, lalu lanjutan dari perluasan penelitian, lalu ada sumber kepustakaan, lalu laporan penelitian, forum pertemuan ilmiah dan diskusi, lalu observasi atau pengalaman, lalu ada perubahan paradigma dalam pendidikan, dan yang terakhir fenomena pendidikan dalam kelas. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu latar belakang masalah, yaitu adalah sebagai pengantar muncul masalah penelitian atau uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian yang didedukasi dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi eksplorasi. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu kelanjutan dari latar belakang masalah dan menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian itu. Lalu ada kerangka teori. Kerangka teori yaitu suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Lalu ada kerangka pikir. Kerangka pikir sebuah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis itu jawaban penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.